Keberhasilan Jiu-Jitsu tidak hanya membuat badan Anda menjadi kuat, tetapi secara mental Anda akan menjadi sangat-sangat kuat. Kok bisa seperti itu, Coach? Jadi banyak orang yang tanya kepada saya gimana caranya kita mempunyai mental yang kuat dan sebagainya. Jawaban saya, ikut BJJ. Kok bisa seperti itu? Ini ada 3 alasan kenapa mental Anda akan menjadi sangat kuat dengan latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi poin yang pertama, Anda akan selalu mendapati situasi yang uncomfortable dimanapun itu di dunia, di dalam berbagai macam hal, dalam pekerjaan, dalam Anda sekolah, dalam Anda berbagai macam hal, Anda akan mendapati situasi yang tidak menyenangkan. Dan di Brazilian Jiu-Jitsu, situasi itu akan Anda alami secara fisik. Dan Anda harus belajar untuk merasa tenang. Anda harus belajar merasa comfort dalam situasi yang tidak menyenangkan tadi. Contohnya yang paling gampang, Anda baru mulai belajar BJJ, kemungkinan besar Anda akan berakhir di posisi di bawah. Entah Anda dikena mount, entah Anda kena side control, entah Anda kena back take, Anda akan berada di dalam kondisi yang tidak bagus. Dan karena Anda berada dalam kondisi tidak bagus itu, satu-satunya cara adalah Anda harus tenang. Kalau Anda nggak tenang, Anda panik, saya pastikan nggak lama kena submission. Anda kena posisi set control, di pressure orang, berat. Bahkan posisi set control itu orang bilang itu posisi 100 kilo position. Jadi pressure-nya kayak orang kejatuhan beban 100 kilo. Ya terima aja dulu ya kan. Kita belajar. Situasi itu tidak menyenangkan. Kena mount itu tidak comfortable. Kena side control tidak comfortable. Seseorang di belakang Anda mocok Anda, itu situasi yang tidak comfortable. Very uncomfortable. Tetapi supaya Anda bisa mengatasi semuanya itu, supaya Anda bisa mikir bagaimana caranya saya harus escape, bagaimana caranya saya harus melakukan counter, Anda harus tenang. Kalau Anda tenang, baru Anda bisa berpikir. Dan ini yang sebetulnya bisa diaplikasikan di dalam dunia nyata. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam Anda berkeluarga, dan semua hal itu Anda membutuhkan ketenangan. Kalau Anda bisa tenang, Anda bisa mikir. Kalau Anda nggak tenang, pasti Anda nggak bisa mikir. Kalau Anda nggak bisa mikir, pasti tidak menemukan jalan keluar. Semuanya kelihatannya jelek semua, semuanya kelihatannya wah buntu nih, nggak ada jalan keluar. Anda kena masalah, Anda akan merasa bahwa tidak ada jalan keluar, saya bingung, saya pusing dan sebagainya, stres akhirnya kan. Tapi kalau Anda sudah belajar secara fisik, Anda terbiasa under pressure. Anda bisa under pressure dalam posisi-posisi yang sulit, Anda tidak menyerah. Dalam posisi sulit Anda masih tetap berusaha defense, Anda berpikir melakukan A, B, C, Anda bukan pasif pasrah, ya udahlah kena mount ya sudahlah pasrah. Ya enggak kan, tentunya Anda kena posisi mount, Anda akan tetap berusaha untuk Anda mau escape. Anda kena ketiban set control, pressure, Anda tetap akan berusaha untuk defense. Bukan Anda kena set control terus ya udahlah habis dah ini udah tamat. Ya kan, enggak kan, Anda akan masih akan berusaha untuk struggle. Anda akan berusaha untuk bisa escape dan sebagainya. Itu mindset yang Anda akan dapatkan dengan Anda berlatih BJJ. Dan banyak orang yang mengatakan setelah dia berlatih BJJ, masalah-masalah di luar itu terlihat lebih simpel. Kenapa lebih simpel ya? Karena Anda di dalam kelas Anda akan menghadapi banyak masalah-masalah secara fisik yang Anda temui, dan itu membuat diri Anda punya PD. Anda punya comfort, Anda punya kepercayaan diri Anda meningkat, Anda tenang, Anda tidak mudah panik, dan itu nilai plus yang sangat luar biasa sebetulnya buat Anda di luar kelas BJJ. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda akan terbiasa untuk kalah. Nah, ini sebetulnya losing mentality ini penting. Banyak di luar, banyak coach, banyak yang ngajarkan secara pendidikan mental ya. Winning mentality lah, champion mentality dan sebagainya, itu menyiapkan Anda untuk menang. Bagaimana how to win, bagaimana caranya Anda menang. Anak-anak tuh dari kecil dibiasakan untuk kamu harus menang. Bagaimana caranya menjadi juara 1, bagaimana caranya menjadi juara. Betul. Tetapi tidak banyak yang menyiapkan anak-anak, tidak banyak menyiapkan kita orang dewasa bagaimana kalau kita kalah. Dan karena nggak terbiasa kalah, akhirnya banyak orang yang takut kalah. Punya mentalnya kan seperti itu, takut kalah. Karena takut kalah ya antara tidak melakukan apa-apa atau melakukan menghalalkan segala cara. Itu juga nggak benar juga sebetulnya. Tapi kalau Anda terbiasa kalah, nah ini yang cantiknya di sini sebetulnya. Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda akan terbiasa kalah.
menang kalah setiap hari, setiap kelas selalu ada sesi sparring. Ada sesi sparring, itu Anda akan menghadapi menang kalah dan itu biasa aja akhirnya. Secara mental Anda terbiasa, menang itu Anda nggak terlalu Anda kalah juga nggak yang sedih sekali, enggak. Baik, karena Anda terbiasa. Setiap hari, setiap kali Anda latihan, Anda akan mengalami posisi menang kalah. It's okay, it's normal. Oke, beda dengan orang yang tidak pernah berkompetisi. Oke, orang yang nggak pernah berkompetisi, yang tidak pernah melakukan suatu aktivitas yang bertanding, yang harus ngotot dan sebagainya, Anda tidak akan terbiasa dengan yang namanya situasi win-lose tadi. Kalau Anda sudah terbiasa, ya Anda menang itu Anda nggak terlalu happy, kalah juga Anda nggak terlalu sedih. Dan kalau Anda di awal-awal Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu, kemungkinan besarnya Anda kalah. Oke, kemungkinan besarnya Anda akan kalah. Kenapa ya? Karena Anda baru mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ada teman-teman yang sudah latihan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun lebih lama dari Anda ya. Kemungkinan besar Anda akan kalah. Karena Anda sudah terbiasa kalah. Oke, Anda terbiasa. Itu Anda akan belajar. Akhirnya Anda punya technical, Anda punya pengalaman, fisik Anda juga lebih baik. Akhirnya Anda mulai menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah, akhirnya lebih banyak menang ya, dan seterusnya. Itu progression. Oke, itu sebetulnya hal-hal tadi yang akan membentuk mental Anda. Dan itu sudah terbukti jauh dibandingkan orang-orang yang tidak pernah berkompetisi di dalam hidupnya. Dan kompetisi ini bukan berarti kita ikut pertandingan dan sebagainya. No, kita just practice every day, kita practice di kelas BJJ. Itu yang akan Anda temui, itu yang dihadapi. Anda akan ada sparring lah dan sebagainya, Anda bisa menang, Anda bisa kalah, tapi punya mentalnya adalah Anda siap untuk menang, Anda siap untuk kalah, dan itu Anda jalani dengan sebaik-baiknya. Nggak ada dong orang mulai main, saya tak ngalah aja, nggak ada. Anda punya maunya untuk menang pasti, tetapi karena Anda sudah terbiasa untuk sparring, Anda terbiasa bermain, ya Anda fine-fine aja. Dalam pekerjaan pun juga gitu, dalam sekolah kadang-kadang kita ikut pertandingan, kadang kita menang, kadang kita kalah. Anak saya pun kadang saya paksa ikut pertandingan, nggak harus tujuannya kamu harus menang, enggak, bukan itu goalsnya. Goalsnya adalah dia dapat pengalaman. Bagaimana dia menghadapi anxiety-nya dia, tegang, perutnya mules, mau latihan, mau latihan nih besok mau pertandingan, harus nyiapin apa, itu anxiety yang harus dihadapi. Dan itu bisa dilatih sebetulnya, semakin sering bertanding, semakin sering menghadapi pressure, itu orang akan terbiasa. Terbiasanya dan akhirnya jadi kuat, akhirnya mentalnya juga udah biasa aja, pertandingan saya rasanya kayak sparring di kelas aja. Itu sebetulnya yang banyak teman-teman yang jadi banyak yang sudah champion dalam latihan pertandingan, juara kemana-mana dia juara, karena dia pertandingnya sudah sekian banyaknya. Saking banyaknya dia pertandingan ya as normal as sparring in class, seperti di kelas aja. Oke, karena semakin banyak pengalaman yang dia sudah punyai. Oke, itu poin nomor 2. Poin yang nomor 3, BJJ itu melatih Anda untuk mempunyai disiplin dan melatih Anda punya namanya kesabaran. Disiplin dan kesabaran ini 2 hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena banyak orang di zaman sekarang itu karena zamannya instant gratification, itu nggak sabaran. Anak-anak zaman sekarang kepinginnya sesuatu yang instan. Mie instan lah, minuman instan, minuman ready to drink dan sebagainya. Semuanya serba instan. Kalau bisa hari ini minta, hari ini dapat. Oke, hari ini mau ini dapat langsung. Mau pesan makan ini tinggal telepon langsung datang. Itu semuanya budaya instan. Sedangkan di BJJ Anda belajar tidak ada sesuatu yang instan. Oke, Anda mau naik belt, Anda membutuhkan sekian waktu, sekian tahun untuk Anda naik belt. Mau jadi black belt ya sekian tahun. Anda mau jadi apa? Mau jadi jago, take times. Anda mau nggak mau harus meluangkan waktu untuk latihan di matras. Anda harus latihan, baru Anda bisa progres. Nggak ada ceritanya instan, tiba-tiba ikut 2 minggu, saya kasih sabuk nih. Nggak mungkin, itu mimpi. Oke, Anda harus menempuh prosesnya, Anda harus berproses, Anda harus rajin latihan, Anda harus ikut kelas, Anda ikut sparring, Anda harus menguasai materi, bahkan nanti kalau Anda mau naik sabuk, Anda harus menunjukkan Anda bisa sparring, Anda bisa menunjukkan penguasaan materi dan sebagainya. Itu butuh waktu. Tidak bisa instan. Anda harus mempunyai poin tadi.
Anda harus punya ketekunan, kerajinan, Anda harus punya juga kesabaran. Kalau Anda nggak disiplin, Anda nggak rajin latihan, hari ini latihan, bolong seminggu, latihan lagi, bolong sebulan, latihan lagi, ya nggak maju-maju jalan di tempat. Malah mungkin mundur karena temannya yang lain lebih maju. Oke, itu penting. Dan nilai-nilai itu yang semakin lama semakin menghilang. Oke, banyak yang kepingin cepat, semuanya kepingin cepat, karir kepingin cepat naik ya kan, instan, semuanya mau yang instan ya. Memang banyak yang menjual instan juga ya, it's okay. Oke, kalau saya di video saya yang lalu ada yang orang katanya jadi black belt hanya dalam tempo waktu 3,5 tahun. Ya, apakah bisa coach? Ya mungkin sih kalau Anda benar-benar yang jenius dan enggak tahu lah. Tapi prakteknya kalau saya lihat dari orang tadi ya, skillnya jauh di bawah rata-rata menurut saya. Jadi itulah, oke, kita belajar bahwa tidak ada sesuatu yang instan, semuanya membutuhkan disiplin, membutuhkan waktu, kesabaran untuk Anda bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan itu Anda terbiasa di BCG. Di dunia nyata, ya Anda terbiasa. Kepinginnya apa? Kepingin naik pangkat langsung instan? Ya enggak ada ceritanya. Semua take time, harus berproses. Kecuali Anda anaknya bos ya kan. Itu pun kalau bos yang benar ya harusnya anaknya nggak langsung jadi bos. Anda mulai dari bawah dulu. Jenjang karirnya harus jelas, ya belajar semua sistem, ya belajar dulu baru bisa naik dan sebagainya. Saya ingin cepat kaya coach, ya itu bisnis apa nggak tahu ya kan, bisnis yang tiba-tiba bisa kaya ya ada sih ada, tetapi kemungkinan besarnya nggak seperti itu. Kemungkinan besar itu bisnis itu progres, naik terus, iya naik terus tapi progres, nggak ada tiba-tiba langsung wush lompat. Banyakannya kalau yang cepat naik ya cepat hilang, itu seperti itu. Sesuatu hal apapun membutuhkan kesabaran. Oke, itu 3 hal yang menurut saya penting Anda harus pahami kenapa yang namanya latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu membuat mental Anda, mental saya, mental kita semua yang latihan itu menjadi sangat kuat. Di Brazilian Jiu-Jitsu itu yang bisa Anda dapatkan. Jadi kalau Anda ingin punya mental yang kuat, jangan lupa segera cari klub Brazilian Jiu-Jitsu terdekat, join, segera mulai latihan di sana dan rasakan perubahannya dalam hidup Anda. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Hush!